Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dulu ketika Nabi pindah ke Madinah, Yasrib yang kemudian namanya menjadi Madinah, begitu antusias warga sana menerima kedatangan Nabi dan segala ajarannya. Nah, kemudian bagaimana nih dengan kita? Nah, maka dari itu di awal slide ini saya sampaikan tolak al-badru alaina, ya, bahwa mereka menyambut kedatangan Nabi diperatkan sebagai cahaya yang terang benderang yang datang kepada mereka untuk menghilangkan kegelapan, membuat pencerahan dan seterusnya. Demikian pula untuk saat ini nih, kita ini sebagai seorang yang beragama Islam sedang mengingat-ingat, mengkaji tentang perjalanan itu, lalu apa yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita ambil pelajarannya untuk kehidupan kita ini. Yang pertama, teman-teman, saya ingin menyampaikan sebuah ayat dalam Al-Quran Az-Zariyat ayat 55. Fa'inna zikro, karena sungguhnya peringatan itu tanfa'ul mukminin, memberi manfaat, membuat kemanfaatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi teman-teman semuanya, apa saja yang ada di alam raya ini atau kejadian apa saja yang ada di alam raya ini hendaklah ditarik kepada sebuah pemahaman tentang Allah dan Rasulnya, ditarik ke arah sana, ya, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang ada di alam raya ini harus bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam bulan ini, ya, kita masuk ke bulan Hijriah, kita sudah di dalam bulan Hijriah inilah, lalu pelajaran apa yang kemudian bisa bisa menambahkan kedekatan kita kepada Allah. Nah, pada bulan ini adalah terkait dengan hijrah, perjalanan Nabi. Nah, maka itu akan memberi manfaat kepada kita. Maka saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya, terutama untuk diri saya sendiri, bahwa saya diingatkan kembali untuk perjalanan itu, sehingga saya dan juga mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil pelajaran dari adanya hijrah tersebut. Nah, karena ini penting, ya, ini firman Allah Ta'ala seperti itu, ya. Hendaklah memberi peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi sekali lagi, apapun yang kita hadapi hendaklah dibawa atau diarahkan untuk Allah dan Rasulnya, ya. Termasuk kita sekarang ini sedang di bulan Hijriah, ya mari kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apapun, ya, keadaan apapun loh ini, keadaan apapun ini saya hanya mencontohkan, kebetulan kita sekarang ini sedang diingatkan bahwa pernah terjadi ada sebuah peristiwa besar dalam kehidupan umat Islam, yaitu perjalanan pindah Nabi ke Madinah. Saya kira itu, ya, teman-teman semuanya, mohon ini menjadi catatan penting bagi kita, bahwa apapun yang kita hadapi ini harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga setiap apa yang kita hadapi itu akan menjadi amal, akan menjadi bahan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini saya sampaikan ayat Al-Quran. Ini ada sebuah ayat yang menjadi fokus kita di sini, adalah bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman semuanya, sesungguhnya Islam itu adalah agama rahmat, ya. Islam adalah agama rahmat, dan kita ini ketika masuk Islam, maka sesungguhnya kita sedang dalam ruang lingkup rahmat Allah. Nah, sehingga di sini ada penegasan lagi, satu, kita hidup dalam rahmat Allah. Kemudian yang kedua, memahami tentang bagaimana kita harus meningkatkan kualitas-kualitas
keimanan kita, kualitas amal soleh kita, dan kualitas keimanan kita, serta kualitas spiritualitas kita. Perpindahan inilah yang kemudian dinamakan dengan hijrah, ya. Hijrah dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Dan itu usaha-usaha keras kita untuk meningkatkan kualitas diri masuk dalam kategori jihad fi sabilillah. Nah, jadi ketika kita seperti itu, maka yakinlah bahwa kita akan selalu hidup di dalam rahmat Allah. Nah, karena kita hidup di alam rahmat Allah, maka apa saja yang menimpa di dalam diri kita, misalnya sekarang ini tempat saya sedang hujan, nah itu sebagai rahmat Allah. Bahkan diri Anda sendiri dilahirkan di dunia ini, orang tua Anda, diri Anda, kakak adik saudara, nah itu semua adalah rahmat Allah. Pahamilah itu. Mungkin begini, karena hidup adalah rahmat Allah sih masalahnya ya. Jadi kita nanti hidupnya lebih nyaman, lebih tentram, lebih enak gitu loh. Misalnya saudara menemukan ada barang di rumah, jarum itu ini ya, tajam ya. Apakah ada jarum yang tumpul? Enggak ada ya, kecuali itu patah ya. Nah, mungkin barang-barang yang tajam, jarum, silet, pisau ya, itu bagi Anda rahmat apa bukan rahmat? Nah, kalau Anda paham, kalau kita pahami sebagai rahmat, insya Allah akan memberi manfaat bagi kita. Gitu loh caranya. Ini sih cara saya, model saya dalam memahami bahwa Islam itu seperti itu, rahmat seperti itu. Apapun yang Allah kehendaki di alam raya ini yaitu rahmat bagi kita, ya gitu. Sehingga nanti ada peningkatan kesadaran diri bahwa kita itu hidup dalam rahmat Allah dan menyadari bahwa Allah itu begitu maha pemberi rahmat, maha pengasih dan penyayang, bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Arhamur Rahimin dan seterusnya. Baik, kembali ini jadi kalau menurut saya seperti itu ya teman-teman, kita orang yang beriman satu sudah, kemudian kita berusaha meningkatkan kualitas diri ya untuk berpindah dari keadaan-keadaan kita bodoh menjadi berusaha untuk pandai, kita lemah berusaha untuk kuat, kemudian kita dalam keadaan yang mungkin standar spiritualitasnya biasa kita naik lagi. Nah ini kita sedang hijrah. Dan sesungguhnya usaha-usaha peningkatan kualitas diri maupun untuk membangun masyarakat Muslim ini adalah bagian dari jihad fisabilillah. Nah, insya Allah kita akan selalu hidup di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya masing-masing ya. Nah ini mari kita perbaiki diri, mari kita niatkan mulai dari sekarang untuk niat li'i kalimatillah, niat untuk selalu berhijrah dari keadaan-keadaan yang sekarang ini menuju keadaan yang lebih baik. Niat ini ya, kita harus memperbaikinya dulu. Niat orang mukmin itu, niat yang baik itu sudah dihitung ya kan. Kalau ada niat buruk, sebelum dieksekusi itu tidak dihitung. Maka dari itu, maka marilah kita awali untuk mungkin begini ya. Kalau saya itu sekarang ini kita mari kita niati untuk hidup ini lillahi ta'ala. Untuk hidup mulai saat ini semuanya karena Allah. Ya, kita niatkan seperti itu sehingga kalau di tengah perjalanan kita dalam berbuat lupa ya kita sudah diniati dari awal bahwa semua kebaikan akan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya tiap-tiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan. Jadi apa yang akan kita peroleh ya tergantung apa yang kita niatkan. Maka dari itu kita niatkan untuk karena Allah dan Rasul, maka itu yang akan kita dapati. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu ilad dunya
Barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkannya. Oke, gini teman-teman, dunia bisa dimaknai sebagai alam kita hidup di dunia ini ya. Ini. Tapi satu sisi dunia juga bisa berarti sesuatu yang sifatnya rendah dan jangka pendek. Ya, jadi ada dua sisi. Satu, dunia itu alam ini, kita sedang hidup di sini sebelum kemudian nanti masuk ke alam kubur. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua, dunia itu adalah sesuatu yang sifatnya itu rendah dan jangka pendek. Sementara kalau akhirat itu adalah tujuan panjang, tujuan strategis, dan tujuan jangka akhir. Maka disebut dengan akhirat. Nah, ini jadi jangan salah. Dunia ini memang seperti itu. Tinggal kita memaknai pada posisi yang mana. Di dunia ini sebagai alam ini sebelum kita beralih ke akhirat, maka posisi kita di alam dunia ini sangat penting. Justru menjadi lebih penting daripada akhirat ini teman-teman. Jangan salah loh ini yo, jangan salah loh ini. Justru hidup dunia ini menjadi lebih penting daripada akhirat. Mengapa? Karena apa yang akan terjadi di akhirat itu sesungguhnya merupakan citra kita hidup di dunia ini. Bagaimana nanti di akhirat kelak seperti apa tergantung bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Jadi karena akhirat itu adalah apa yang akan terjadi nanti, ya, buah dari apa yang kita lakukan di dunia ini, maka sungguhnya yang menjadi penting bagi kita sekarang ini ya di sini ini status dunia itu sebagai masroatul akhirah, sebagai ladang dari kehidupan akhirat. Gitu teman-teman. Ya, jadi dunia ini bisa dimaknai menjadi dua. Dunia itu sebagai kita tempat hidup di sini untuk membuat karya-karya yang kemudian nanti akan terekam dan akan berbuah di akhirat. Atau dunia ini yang dalam satu pengertian adalah sesuatu yang sifatnya jangka pendek, rendah dan jangka pendek dan rendah. Tuh. Nah, sifat dunia yang sering dicela oleh Al-Quran, sering dicela dalam hadis-hadis itu adalah dunia yang artinya ini, yang jangka pendek dan sifatnya rendah gitu. Bukan dunia dalam pengertian dunia masroatul akhirah. Kalau dunia masroatul akhirah, nah ini adalah lahan kita, media kita untuk bercocok tanam amalan soleh yang kemudian akan kita panen di akhirat kelak. Au ilam ro'atin yang kahuha, atau orang-orang itu berhijrah karena perempuan yang ingin dinikahinya. Ya, maka dia ya akan hijrahnya hanya akan mendapatkan perempuan yang dinikahinya. Maka dari itu marilah kita memulai hidup ini dengan niatan-niatan yang baik semuanya. Kalau nanti saudara ingin nikah ya maksudnya saudara akan berkeluarga, kemudian dari keluarga itu akan memperbanyak keturunan orang-orang soleh kayak gitu. Kalau saudara sedang kuliah, jangan karena nanti harapannya akan mudah mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, tapi arahkan ya ini sebagai kewajiban kita sebagai orang Islam mempelajari ilmu-ilmunya Allah, termasuk dalam bidang pertanian, ya seperti itu. Nah, kemudian nantinya akan seperti apa ya kita, kalau kita orang termasuk berkualitas pasti Allah akan memberikan pekerjaan pada kita, akan menunjukkan jenis-jenis pekerjaan. Jadi niatilah dengan niatan yang tinggi, niatilah niatan akhirat, niatan dengan niatan yang jangka panjang, jangka akhir, jangka strategis. Jangan diniatkan pada hal-hal yang sifatnya jangka pendek dan rendah. Kalau kuliah niatannya rendah itu kan misalnya ya kuliah ini daripada di rumah ngapain misalnya, atau perempuan ini teman-teman ya yang perempuan kuliah hanya nunggu gede misalnya ya, nunggu patut di bojo misalnya gitu ya. Nah, pokoknya niatan-niatan yang jangka panjang, jangka strategis gitu, itu artinya niatan-niatan akhirat. Sehingga ketika kita belajar dengan niatan itu, maka insya Allah akan tambah iman, tambah takwa. Gitu teman-teman kira-kira ya. Baik, kemudian
Dilanjut. Nah tadi itu ini pengertian hijrah ya, saya kira teman-teman sudah pada tahu semuanya lah ya, bisa nanti dibaca sendiri ya. Dalam pengertian di sini ya, hijrah itu memang keadaannya Nabi itu dulu memang meninggalkan tempat ya, meninggalkan Makkah menuju Madinah. Namun pengertiannya bisa menjadi luas, bukan hanya meninggalkan tempat, keadaan, tapi juga keadaan atau sifat yang tidak baik menuju pada hal yang baik di sisi Allah dan Rasulnya, atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti tadi di awal pembicaraan saya, maka usaha peningkatan kualitas diri menuju kepada Allah dan Rasulnya, nah itulah bagian dari hijrah. Dan kesungguhan kita dalam menjalankan itu masuk kategori jihad. Nah, ini nanti silakan dibaca sendiri ya, hijrah itu apa. Nah, kemudian nanti akan saya sampaikan ini. Nah, saya ingin menegaskan di sini bahwa jihad itu memang sangat penting di dalam Islam, tetapi tidak dengan serta-merta yang namanya jihad itu berjuang atau mengangkat senjata melawan orang kafir. Ya ketika kita diserang kita seperti itu, tapi ternyata banyak amalan yang setara dengan jihad. Bukan hanya ketika kita maju di medan perang. Nanti silakan bisa dibaca sendirilah, saya kira teman-teman. Yang saya ingin kedepankan di sini adalah ini, karena hijrah kita itu kan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu ya demi penghormatan, demi pengertian kepada Allah, dan demi penghormatan kita, rasa syukur kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah untuk kita semuanya. Nah, ini saya ingin menegaskan di sini kaitannya dengan dunia, karena kita seringkali terjebak dalam urusan ini. Ini kata sahabat Umar ya, jadi ini sahabat Umar bin Khattab. Laulah salasun, sekiranya tidak ada 3 perkara ini, ahbabtu, tentu aku lebih memilih mati daripada hidup di dunia. Nih. Kalau bukan karena 3 perkara ini, tentu aku lebih memilih mati ya daripada hidup di dunia ini. Nah, tapi mengapa kemudian sahabat Umar bin Khattab suka dengan kehidupan dunia ini? Satu, karena asiru fisabilillah, bahwa kita sebagai orang beriman hidup di dunia ini adalah sedang hidup dalam perjalanan menuju perjalanan di jalan Allah, menuju kepada Allah dan Rasulnya. Gitu teman-teman. Nah maka dari itu mari kita bersama-sama untuk berlomba-lomba dalam membuat kebaikan, dalam berkreasi, berkarya untuk kebaikan ya, demi Allah dan Rasulnya, seperti itu. Jangan keliru, saudara kita semua aktif dalam acara kegiatan keagamaan itu, jangan sampai kemudian untuk membesarkan diri kita sendiri. Nah ini keliru. Yang harus besar ini hanya Allah dan Rasulnya. Ya, maka kegiatan keagamaan pun dalam rangka itu memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada yang lain, bukan untuk membangun ego diri ya. Ini sangat keliru teman-teman. Maka dari itu penting di sini adalah kita harus membangun ketawaduan, kita harus membangun kerendah dirian ya, rendah hati maksudnya, dalam rangka meraih ridha Allah ya, bukan dengan kecongkakan, bukan dengan kesombongan, dengan arogansi kita sebagai aktivis agama misalnya begitu ya. Ya, tapi justru kita tetap harus mengedepankan sifat tawadu, rendah hati dan seterusnya. Jadi yang pertama, mari kita bersama-sama, kita sekarang ini sedang berjalan di jalan Allah fisabilillah. Maka dari itu Umar bin Khattab ini senang hidup di dunia ini ya, karena ya, di dunia ini pun sesungguhnya sedang berjalan di jalan Allah. Nah, ketika kita hidup di dunia ini bersama Allah, bersama Rasulnya, maka di alam kubur pun ya kita bersama Allah dan Rasul.
Di alam akhirat juga bersama Allah dan Rasul. Manakala hidup di dunia ini tidak bersama Allah dan Rasul, di alam kubur ya tidak bersama Allah dan Rasul. Jadi jangan khawatir ketika kita nanti meninggal, ya, ketika nanti kita hidup di alam kubur, ya karena kebiasaan kita di dunia ini sudah bersama Allah dan Rasul, ya di sana insya Allah seperti itu. Bahkan keadaannya akan lebih baik di sana, gitu teman-teman. Ya. Nah kemudian yang kedua, sahabat Umar ini senang dengan hidup di dunia ini karena sujud, ya. Karena hidup di dunia ini dalam rangka untuk persujudan kepada Allah. Bahwa yang namanya sujud itu adalah kenangan terbaik di dunia. Itu loh. Ya. Jadi kenangan terbaik di dunia itu adalah sujud. Nanti di akhirat itu yang paling terkenang baik kita adalah persujudan kita kepada Allah. Sujud dalam pengertian secara spesifik kita sholat, ya, karena di situ ada sujud merupakan persujudan kepada Allah. Juga secara umum bahwa kita melaksanakan seluruh ajaran-ajaran Allah, yaitu sebenarnya dalam rangka persujudan atau dalam rangka peribadatan kepada Allah. Nah, teman-teman semuanya, maka ada sebagian ulama berpandangan begini. Ya, memang kalau orang mukmin hidup di dunia ini itu kan mengharap surga. Tidak salah, karena memang itu hak kita. Hak kita menjalankan perintah Allah di dunia ini yang mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan dari Allah berupa surga dengan seluruh kenikmatannya. Tetapi ada sebagian ulama berpandangan, ya itu tidak salah sekali lagi karena itu Allah memang memberikan bonus kepada kita seperti itu. Tetapi ada sebagian ulama berpandangan bahwa itu kan hak kita, ya, hak kita ketika kita beramal soleh dapat pahala, dapat ganjaran. Lalu hak Allah di mana? Maka ada sebagian ulama mengatakan, ya hak Allah di dunia ini ya disembah, ya. Maka di alam akhirat pun juga di sana disembah, sehingga ada sebagian ulama yang berpandangan kalau kenikmatan di dunia ini adalah sujud kepada Allah, maka di akhirat pun ya dia akan sujud kepada Allah. Lebih memperhatikan itu ya teman-teman, lebih memperhatikan itu. Bukan hanya kesenangan-kesenangan yang sifatnya jasadiah. Misalnya begini, Mas Aska, puasa lelah gitu kan, puasa lelah nggak Mas? Ya kan, hidup di dunia ini kan disuruh puasa, disuruh sholat, bangun pagi, disuruh macam-macam. Di akhirat kemudian di sana sudah masuk surga, alu asik bebas gitu kan? Apakah seperti itu? Ya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja memang kewajiban itu ada di dunia, ya. Tetapi bagi sebagian orang, ya tetap di sana itu merasa yang paling nikmat ya persujudan kepada Allah. Ya, sehingga sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ya ini dia senang hidup di dunia karena menjadi lahan persujudan kepada Allah. Karena itu yang paling tinggi derajatnya di dunia hingga di akhirat kelak. Nah, ya memang surga itu hak kita ya teman-teman, dan kita memang boleh meminta gitu kan, meminta. Tetapi ya surga yang kita harapkan mudah-mudahan surga yang di dalamnya itu ta'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru ta'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya surga yang tinggi, surga yang surga yang tinggi lah gitu ya. Dan bahwa puncak dari kenikmatan hidup itu ya bukan hanya sifatnya lahiriah saja, ada makan minum apa saja lah ya di surga itu ada, tapi juga ada kenikmatan spiritualitas ya, bahwa sebuah pemahaman bahwa akhir dan klimaks hidup itu adalah alhamdulillah, bahwa segala puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini klimaks ya, klimaks hidup atau tujuan akhir hidup, tujuan hidup, puncak dari
kenikmatan ya pemahaman kita tentang bahwa segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada bacaan ya, ada tasbih subhanallahil mil al mizan muntahal ilmi mablaghur itu wasinatul arsy kayak gitu kan. Maha suci Allah ya, subhanallahil mil al mizan, maha suci Allah yang memenuhi timbangan, muntahal ilmi, dan puncak dari ilmu adalah kalimat subhanallah ya, wasinatul arsy, dan subhanallah, kalimat subhanallah itu merupakan merupakan perhiasan di singgasana Allah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kesempatan kita hidup di dunia ini untuk sujud kepadanya. Nah, kemudian yang ketiga itu kata beliau, sahabat Umar bin Khattab, adalah memilih-milih kalimat yang menguntungkan Islam. Maksudnya begini, ketika kita hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk berbakti dan berjuang untuk Islam, gitu. Beramal dan berkontribusi bagi Islam dan umat Islam, bagi Izzatul Islam wal Muslimin, untuk kejayaan dan kemuliaan Islam dan orang-orang Islam. Nah, maka dari itu beliau senang hidup di dunia ini. Jadi di sini maksud saya begini ya, sekali lagi jangan kemudian kita hanya mencela dunia, dunia ini kotor, dunia ini penuh sandiwara gitu kan, dunia ini lahan fitnah dan sebagainya. Ya itu satu sisi. Tapi sisi yang lain adalah ini teman-teman ya. Jadi kita sedang berjalan di jalan Allah, media kita dalam bersujud ya, kemudian yang nanti akan sampai kepada akhirat. Lalu yang ketiga adalah kesempatan kita untuk berkontribusi kepada Islam dan umat Islam. Inilah yang kemudian jadi kehidupan kita di dunia ini menjadi bermakna ya, menjadi bermakna. Nah, oleh karena itu teman-teman, bagaimana nih kemudian arah hijrah kita? Saya coba untuk tak-adik ini ya teman-teman, arah hijrah kita seperti apa. Nah, ini arah hijrah kita ya, yang pertama itu mungkin bisa kita menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kita. Bahwa di dalam agama itu ada Islam, ada iman dan ihsan. Nah, Islam, iman dan ihsan ini adalah tingkatan orang beragama. Tingkatan orang beragama yang pertama itu adalah orang Islam. Artinya baru tunduk, baru pasrah, hanya lahiriah saja. Kemudian naik kepada orang beriman. Nah, orang beriman ini adalah sudah membenarkan ajaran-ajaran Nabi, di samping juga sudah pasrah dan berbuat amal soleh. Dan kebaikan dari orang yang beriman ini sudah melebihi dari orang yang sekedar baru Islam. Kemudian sampai kepada puncaknya yaitu ihsan. Nah, ihsan ini adalah orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah, dengan kita memasuki wilayah ihsan, maka kita ini akan menjadi pelomba dalam setiap kebaikan. Menjadi pelomba sabiqun bil khairat. Jadi pelomba dalam setiap kebaikan. Dan menurut para ulama, bahwa ketika orang ini ketika hidup di dunia ini menjadi pelomba dalam setiap kebaikan, sehingga akhirnya dia itu menjadi ahli kebaikan, sangat sedikit sekali keburukannya, sehingga ketika masuk akhirat dia itu bi khairi hisab, tanpa dihisab. Karena apa? Karena dia sudah dikenal oleh penduduk langit sebagai ahli kebaikan. Nah, ini mestinya teman-teman, ini harus menjadi cita-cita kita. Cita-cita kita ini harus menjadi orang yang muhsin atau ihsan ya teman-teman. Kemudian hijrah yang kedua yaitu hijrah dari urusan dunia, kita fokuskan ke akhirat. Dunia di sini dalam pengertian dunia yang tadi salah satu sisinya adalah jiwa rendah dan jangka pendek ya. Jadi mari dalam hidup ini kita niatan untuk sesuatu yang sifatnya akhirat. Arahnya kita ke sana untuk jangka strategis, jangka panjang. Kalau bicara misalnya ilustrasinya ya tentang perkuliahan misalnya ya,
Saudara misalnya diberi uang oleh orang tua untuk bayar SPP. Kalau saudara berpikir duniawi, maka berpikir jangka pendek dan jangka pendek dan rendah, maka uang SPP itu akan digunakan saudara untuk kebutuhan yang lain. Tetapi karena Anda berpikir strategis, berpikir panjang, berpikir akhir, ya, maka saudara akan membayarkan SPP itu sebagaimana mestinya. Itu artinya Anda berpikir akhir. Nah, demikian juga dalam kehidupan ini, maka marilah kita niatkan seluruh urusan hidup kita ini niatkan untuk akhirat. Jadi memang banyak urusan dunia yang kelihatannya duniawi tetapi nanti dampaknya akhirat. Banyak juga urusan-urusan yang kelihatannya ukhrawi tapi sesungguhnya dia amalan banyak amalan-amalan yang kelihatannya ukhrawi tetapi sesungguhnya dimensinya itu duniawi. Contoh misalnya ya kita ini belajar. Kalau belajar ini niatannya memang karena Allah Ta'ala, ya ini insya Allah walaupun kelihatan duniawi gitu kan ya, ya itu ini selalu dampaknya ukhrawi. Ketika saudara nanti setelah selesai kuliah menjadi orang yang mapan ya, membangun madrasah, membangun sekolah, membangun sarana-sarana untuk pendidikan umat dengan bangunan-bangunan yang megah. Nah mungkin orang memandangnya itu dimensinya duniawi. Tapi karena niatan saudara dan niatan yang jangka panjang, jangka akhir, niatan akhirat, maka sungguhnya bangunan-bangunan yang megah itu yang kelihatannya duniawi, sungguhnya itu adalah berdimensi ukhrawi. Gitu teman-teman. Atau mungkin sebaliknya ya, ada kelihatan orang yang menjadi aktivis agama gitu ya. Tapi niatannya hanya untuk dia menjadi orang yang dihormati di masyarakat atau menjadi tokoh publik yang kemudian disegani oleh masyarakat. Lah itu duniawi, jadi akhirnya dunia. Baik, kemudian mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas diri dari misalnya yang biasanya hidup biasa-biasa saja atau malas ya. Nah, mari kita kuatkan semangatnya, kita kuatkan hirohnya, kita kuatkan kualitas spiritualitas kita untuk membangun diri kita dan membangun masyarakat kita. Ya. Mungkin kita kadang-kadang biasa-biasa saja atau mungkin malah kadang-kadang malas ya. Teman-teman semuanya, terkait dengan malas ini menurut para ulama bahwa malas itu adalah kotoran batin. Malas adalah kotoran batin. Malas itu adalah kotoran batin atau hadas batin yang harus dibuang. Caranya buang bagaimana? Ya dengan berwudu. Kalau berwudu kok masih malas-malas ya, maka harus dengan mandi. Seperti itu. Jadi kalau kita sedang dihinggapi rasa malas ya, mari kita buang dengan mandi, dengan wudu. Kalau wudu kok belum selesai ya, buang dengan mandi ya, mandi besar sekalian. Jadi badannya dingin, seger, hatinya, jiwanya juga dingin dan seger ya. Nah lalu masalah cita-cita ini kalau saya tanya ke mahasiswa biasanya cita-cita Anda jadi apa Mas? Jadi insinyur pertanian, menjadi pengusaha agrobisnis, jadi apa misalnya ya. Nah saya ingin menegaskan di sini cita-citanya hendaklah menjadi kekasih Allah Ta'ala. Derajat setelah Nabi Rasul itu kan waliullah, kekasih Allah. Ya, nah derajat yang tertinggi itu kan setelah Nabi dan Rasul itu kan apa sih? Kan waliullah ya, orang-orang soleh. Nah, itu harus menjadi cita-cita kita. Gitu maksudnya ya. Jadi selalu ikatannya adalah ikatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ini menjadi hal yang strategis. Gitu. Jadi saya ingin mengarahkan kita semuanya ke arah sana, hendaklah kita itu punya cita-cita ya seperti itu. Nah, orang yang selalu hidup dalam jalan Allah, ya orang yang selalu hidup dalam kesucian. Karena Allah Maha Suci, maka harus didekati dengan kesucian lahir dan batin. Maka dari itu usahakan mulai sekarang ya kita latihan sama-sama latihan menjaga wudu misalnya. Dengan harapan ketika kita menjaga wudu, maka kita bersih lahir dan batin. Suasana karena suasana kita kan wudu, jadi kan suci. Nah, sementara Allah Maha Suci.
sehingga seakan-akan kita selalu berhubungan dengan Allah yang Maha Suci.